같이 서로를 찾아 헤매온 것 같아. 안녕하세요, Kopa 친구. Balik lagi Kopa Max TV. Oke, apa kabar kalian semua? Baik? Mantap. Oke, kalau gitu seperti yang sudah kalian lihat di judul, yang kemarin ini udah rame-rame banget. Kak, bahas dong Racket Boys, Racket Boys, Racket Boys. Di live kemarin juga ada yang bilang Racket Boys, Kak ini ada kontroversi apa? Iyalah, yuk kita bahas sekarang ya. Jadi sebelum kita masuk to the point, problemnya apa, masalahnya apa, kita kenalan dulu sedikit kali ya sama drakor Racket Boys ini, biar kalian juga sedikit paham nanti. Jadi drama Racket Boys ini menceritakan beberapa anak, laki-laki dan perempuan, yang mereka tuh berusaha untuk menjadi atlet atau pokoknya pengen jago di bidang bulu tangkis. Nah, tapi sayangnya skill-skill mereka ini kalau di drakornya ya itu kayak masih kurang mumpuni gitu. Nah, akhirnya ada satu pelatih yang dulunya dia pemain bulu tangkis juga, tapi sekarang dia katanya pensiun di drakor Racket Boys ini. Yaitu ada Yoon Hyun, aku sambil lihat BTW ya. Ada Yoon Hyun Jong, itu diperanin sama Kim Sang Kyung. Jadi dia tuh dulunya pemain bulu tangkis, habis itu dia pensiun beralih profesi jadi pelatih. Nah, mereka tuh melatih anak-anak di SMA ini nih, SMA di Haenam. Nah, di SMA ini ada cowok, ada cewek, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, untuk yang cowok-cowok ini ada namanya Yoon Hae Kang di klub ini. Yoon Hae Kang itu diperanin sama Tang Jun Sang, bukan Tang Suyuk. Kalau Tang Suyuk enak. Terus ada juga Bang Yundam, bukan Bang Yedam. Ada Bang Yundam itu diperanin sama Son Sang Yeon. Dan juga ada Na Woo Chan. Na Woo Chan ini diperanin sama Choi Hyun Mook, bukan Choi Hyun Suk. Karena apa, ini mirip member Treasure semua dah. Terus yang terakhir, literally terakhir ada Lee Yong Tae, itu diperanin sama Kim Kang Hoon. Nah, mereka berempat ini ya bisa dibilang cukup chemistry di dalam drakor ini, dan mereka ya bisa dibilang pemeran-pemeran laki-laki yang utamanya lah sama si pelatihnya tadi. And then ada juga yang perempuannya yang ikut bulu tangkis juga di SMA ini, ada Lee Jae-in. Lee Jae-in di sini memerankan Han Se-yoon. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti. Habis itu ada Lee Ji-won, dia memerankan Lee Han-sol. Ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya drama Racket Boys ini awal-awal ceritanya tuh kayak ya mereka berusaha pengen menjadi atlet bulu tangkis yang hebat, cuman ya skillnya mungkin belum mumpuni. Oke, kita masuk ke pemunculan masalah. Asik nih kalau cerita tuh ibaratnya apa ya namanya, mau alurnya tuh udah mau naik nih, alurnya lagi mau naik. Di sini ada ramai masalah kemarin tuh di episode 5 drama Racket Boys ini. Adegan ini tuh menjadi kontroversi khususnya orang-orang di Indonesia, penggemar bulu tangkis mungkin ya, atau mungkin juga secara keseluruhan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena di salah satu adegan ada menceritakan di sini tuh kontroversi pelatihnya Han Se-yoon, yang perempuan tadi. Pelatihnya Han Se-yoon ini mengatakan bahwa waktu mereka lagi mau tanding bulu tangkis ya, mau tanding bulu tangkisnya ini di Indonesia, nah mereka tuh bilang kalau panitia di Indonesianya ini itu tuh mereka kayak sengaja memberikan fasilitas yang jelek buat Han Se-yoon. Biar apa? Ya biar kalah. Tujuannya itu. Cuman kan ya agak gimana gitu ya, dari dialognya tuh soalnya dia ngomongnya nggak enak nih, aku kasih fotonya ya. Nah, itu silakan kalian baca, kalian pause, ya kalian terka sendiri. Nah, itu kayak istilahnya tuh kayak mau mengalahkan Korea dengan berbagai cara gitu atlet Indonesianya. Oh ya, BTW yang battle tuh Han Se-yoon dengan atlet Indonesia. Kalau nggak salah di sini namanya Ivana Putri, correct me if I'm wrong. Soalnya aku lihat di fotonya namanya yang ceweknya itu Ivana Putri. Yang kedua itu kontroversi, ternyata ya Han Se-yoon menang. Diceritakan di episode 5 ini, Han Se-yoon menang, berhasil keluar sebagai pemenang, tapi supporter dari Indonesia ini tuh kayak ngejek, terus kayak neriakin si Hansen kayak kayak gitulah ya. Ya, dari dua momen adegan ini banyak menuai kontroversi lah di kalangan apalagi orang-orang di Indonesia lah ya. Ya gimana enggak sih, to be honest, aku yang baru nonton aja, yang kayak baru mau nonton satu episode ini tuh kayak pas ngelihat ada kontroversi kayak gini kayak ya iyalah, masa harus sih kayak sebegitunya. Soalnya kan ini takutnya mempresentasikan gitu loh, kayak takutnya ini menjadi mempresentasikan badminton di Indonesia, which is enggak dong. Kita sebagai supporter ya, kalau kalian lihat di TV, kalau kalian ya penggemar badminton juga pasti kalian lihat kan, kita ya Indonesia jeng 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 jeng, kita kompak. Menang kalah pun ya yang sejauh yang aku lihat ya kita sportif. Tapi ya kenyataannya di filmnya di drakornya disajikan seperti ini. Respon netizen Indo cukup banyak yang menuai kegeraman. Nah, respon-responnya ini bisa kalian lihat di berbagai media lah ya. Bisa kalian lihat di
Kopamix juga BTW, kalian bisa cari hashtag CM atau CM_Racket Boys. Di situ ada beberapa postingan-postingan tentang Racket Boys, dan postingan yang backgroundnya warna merah itu tentang sebenarnya lebih ke pernyataan minta maafnya SBS. Cuman di situ ada komen-komentar netizen Indonesia. Di situ kalian bisa lihat gimana respon-responnya. Tuh biasanya kalau dari aku yang kali ini cukup dewasa sih. Mereka yang aku lihat ya, kita sebagai ya penggemar drakornya tuh kayak nggak ngeledekin gimana-gimana gitu loh, tapi kita menunjukkan rasa kecewa kita aja, which is good. Nggak tahu deh, ini kan drakor ya, kalau K-pop yang idol nggak tahu, mungkin bakal lebih wadadau sih. Jadi ya mohon berhati-hati pihak SBS, pihak yang drakornya, atau ya pihak di belakang layarnya lah ya. And then setelah itu kalau nggak salah hari ini atau kemarin ya, aku lupa, tim produksi Racket Boys-nya ini mereka menyampaikan permohonan maaf. Ini aku bacain ya. Menyampaikan permohonan maaf mengenai pertandingan yang tersiar di episode 5. Kami, yaitu pihak Racket Boys-nya, tidak bermaksud untuk merendahkan negara, pemain, atau penonton negara tertentu. Tulis akun @sbsnow_insta. Ya, akun resmi SBS Now-nya. Namun demikian, kami mohon maaf atas beberapa adegan yang telah menyinggung pemirsa kami dari Indonesia. Kami akan memperhatikan dengan seksama untuk episode selanjutnya. So, ini udah direspon dari SBS-nya atau pihak Racket Boys-nya. Ya, bagus. Menurut aku juga ini bagus. Jadi ada ya kedepannya bisa lebih oke lah, meskipun mungkin ratingnya bakal jadi kurang bagus di episode 5 ini kalau menurut aku. Dan ya mungkin masalahnya kurang lebih seperti itu sih, nggak gimana banget, cuman karena ini drakor, which is beda ranahnya dengan dunia per idolan ya. Karena kalau drakor ini tuh menurut aku lebih banyak kayak orang-orang yang tidak terlalu suka K-pop idol, kayak nggak suka boyband girlband pun bisa aja jatuh cinta sama drakor gitu. Nah ini kan mungkin bisa menjadi contoh gitu. Dan kalau untuk ngomong-ngomong respon netizen Indo, ada satu sih yang mau aku bacain, yang ini kayak cukup menyimpulkan kekesalan dan timingnya tuh literally pas banget gitu loh. Nih aku kasih, kalian baca, aku sambil bacain juga ya. BTW ini aku komennya dari Kak Eki Sugianti. Jadi Kak Eki Sugianti aku pinjem ya komennya. Ini untuk saya pergunakan dengan baik kok, tenang aja. I'm disappointed with the dialogue in episode 5. Aku kecewa dengan dialog di episode 5. Dialognya tuh sepertinya menggambarkan bahwa supporter dari Indonesia tuh nggak punya manners atau nggak punya sopan santun gitu. Meskipun orang-orang Indonesia tuh kan terkenal dengan kebaikannya. Ya mungkin kalian bisa tahu lah, orang-orang luar negeri, Korea, Amerika, manapun mungkin mengenal orang Indonesia tuh orang-orang yang sopan santunnya lebih tinggi. Bahkan kita diajarin dari kecil untuk memberi dengan tangan kanan. Ya itu salah satunya. This is for me, Indonesian citizen is very disappointing. Especially ini yang kayak ini yang especially today Indonesia lost its Indonesian badminton hero. Jadi ya kalau kalian teman-teman tahu, beberapa waktu lalu kita kehilangan salah satu atlet kebanggaan kita, khususnya di badminton. Ya atlet bulu tangkis kita yaitu almarhum Markis Kido itu kan meninggal dunia. Dan itu timingnya kayak nggak sama, cuman kayak mirip gitu loh. Kayak ini kan baru beberapa hari lalu, dan juga lagi suasana duka badminton, kayak momennya pas aja gitu loh. Di kitanya lagi berduka tentang badminton, merekanya ternyata menyampaikan seperti itu, tapi kan ini kita nggak ada yang tahu. Cuman mungkin karena momennya pas, jadi agak khawatir aja sih fans-fans yang dari Indonesia jadi lebih gimana gitu bawaannya. Mungkin kalian yang nonton ini, mungkin para kopacinggu yang suka main badminton atau ngikutin badminton Indonesia maupun luar negeri bisa menilai sendiri lah ya. Dan aku harap kalian juga bisa lebih dewasa lagi menanggapi yang seperti ini. Nggak usah dicaci maki, nggak usah digimana-gimanain. Walaupun SBS, walaupun drama keren tayang di Netflix, di Piu, di mana-mana pun pasti ada melakukan kesalahan. Jadi ya ini videonya untuk kalau yang kalian minta pendapat dari Kopamix, ya mungkin di sini bisa aku wakilin, kurang lebih seperti itu. Jadi ya aku harap kalian tetap dewasa, dan aku harap sih apa yang terjadi di drama Racket Boys ini, ya kontroversi atau masalah di sini tuh bisa, bukan masalahnya ya, respon kitanya tuh bisa diterapkan kalau misalnya ada masalah di yang K-pop idol. Maksudnya lebih dewasa gini loh. Ya kalian tau lah kalau misalnya K-pop idol ada masalah apa, biasanya lebih parah responnya. Aku harap sih kedepannya bisa lebih yang kayak gini, responnya kecewa, kesel ya mungkin ada, khususnya mungkin para penggemar badminton, but ya harus lebih dewasa lagi lah ya. Aku yakin para kopacinggu juga pada dewasa, kalian juga udah pada pinter-pinter, dan well, inilah guys, sepatah dua kata juga sih, panjang ini udah 10 menit lebih.
Ya nggak tahu sih ntar kalau diedit berapa. Tapi ya overall seperti itu. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Gimana respon kalian tentang kontroversi Racket Boys ini? Aku mau tahu, silahkan komentar di bawah. Semoga kedepannya kita ya bisa menanggapi hal ini dengan lebih dewasa lagi. Dan jangan sampai nggak nonton drakor sih. Ya jangan sampai nggak nonton Racket Boys-nya, lanjutin aja sampai akhir. Aku yakin ini dramanya lumayan bagus kok ke depannya nanti. Ya semoga ke depannya nggak ada masalah lagi sih. Oke, itu aja dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen apa aja di bawah, dan jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten yang berikutnya. Aku Albert Wijaya. Akhir kata, we bring Korea to you. Bye bye. Botak aku. Anyway, aku baru aja pulang dari beli nasi goreng dan balik-balik ngelihat ada update, ternyata permintaan maaf SBS dinilai tidak sopan. Sekedar update aja, ternyata update terakhirnya adalah permintaan maaf SBS dinilai tidak sopan karena cuman ngelewat kolom komentar gitu doang, nggak ada pernyataan resmi. Gimana menurut kalian guys? Menurut gua biasa aja, cuman ya mungkin ya baiknya resmi sih. Silahkan komentar di bawah tambahan.